Aku golek susu ikane angel, delok-delok susune endi. Ah diplotot ora enak isine. Wis mbon aku ora ora itu susu ikan itu. Tanggal 20 Oktober 2024 tinggal menghitung hari. Ya, 1 bulan lagi lah. Kayaknya Pak Prabowo udah nggak mikir masalah fufu fafa. Enggak. Nanti lah urusan nanti fufu fafa. Nggak penting. Ada waktu tersendiri untuk dibahas. Kayaknya sekarang ini Pak Prabowo, presiden terpilih, sedang mikir-mikir, ngotak-atik, memilah-milah, memilih, ya, mengevaluasi siapa yang akan ditempatkan sebagai menterinya dalam kabinetnya mendatang. Nah, sudah ada beberapa nih pernyataan yang muncul, entah mengaku bakal dapat jatah kursi menteri maupun jumlahnya berapa sudah mulai muncul. Nah, sebelum kita bedah tentang prediksi-prediksi menteri kabinet Prabowo ini, ada hal yang lain yang jauh lebih penting namun kadang-kadang diabaikan, ora digagas. Apa itu? Ya soal program pemenang Pilpres ini. Isu-isu yang kita dengar sekarang ini lebih banyak didominasi isu politik praktis saja. Baik tentang pilkada, konflik partai, hingga koalisi partai di berbagai wilayah. Ada Kadin diobok-obok, ada PBNU dengan PKB dan sebagainya. Lantas program-program yang dicanangkan Prabowo itu piye? Nah, janjinya itu loh. Dari perkembangan kabar terakhir, ruwet bundet. Jawabannya nggak jelas, serba belum jelas lah. Masyarakat nunggu ini. Nah, program pemenang Pilpres yang jelas hanya alokasi duitnya aja, yakni 71 triliun buat makan bergizi pakai susu ikan. Aku lagi ngeh itu ada susu ikan. Susunya sepuro. Aku golek susu ikane angel, delok-delok susune endi. Ah diplotot ora enak isine. Wis mbon aku ora ora itu susu ikan itu. Soal skemanya gimana saya nggak tahu. Yang penting saya dengar susu ikan itu kayak apa. Apakah susunya pakai susu sapi atau susu ikan? Bo itu. Anak usia berapa sih yang didahulukan? Yang penting itu bukan susunya, atau daerah mana yang diprioritaskan, atau ukuran-ukuran anak yang perlu dapat bantuan. Nah, wong sugih anak artis, cucu saya gitu kan ya rasa gitu. Makan gratis. Wis tak sangoni cukup nganggo mangan nganti sore turah. Nah, ini renek sing ngerti, belum ada. Jadi ukurannya itu belum ada. Ya, tidak ada yang tahu sama sekali. Apakah nanti diurus kementerian sendiri, apa nebeng di kementerian lain, atau diserahkan ke Pemda mungkin, atau akan ada pihak ketiga yang akan mengelola, atau dijadikan badan usaha milik negara, ya mbu itu BUMN masalah permakanan di bawah Menteri BUMN. Ini pegawai nggak ngerti, belum jelas, belum ngeh itu loh. Nah bicara soal kabinet. Hampir dipastikan jumlahnya memang 44 orang, naik 10 kali, ya kok 10 kali, naik 10 kementerian dibandingkan jumlah pembantunya Pak BY dan Pak Jokowi. Ini begawan nilai ini. Wes pasti ini, pemborosan ini. Wah, dulu 34 menteri, sekarang 44, tambah 10 pemborosan. Harus ada kementerian tersendiri, kantornya sendiri, pegawainya sendiri, gitu. Mengelola program kementerian sendiri, boros. Ya ini inefisien lah, mubazir kata umat Islam itu, renek gunani. Nah, undang-undang kementerian sudah proses revisi ini, lagi digarap oleh DPR sama pemerintah. Itu disesuaikan dengan kebutuhannya presiden yang baru ini. Pak Prabowo ya, tentang jatahnya kabinet. Itu ada Pak Abdul Muti, Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah itu bilang gini, dia dengar Muhammadiyah dapat 1 kursi dan 2 wakil menteri. Ini apa wis sudah dihubungi toh ini? Yang begawan belum dihubungi toh sama Pak Prabowo. Lah ini ormas bae kok bisa untuk jatah loh. Dan lumayan itu jatahnya. Itu baru Muhammadiyah. Bagaimana dengan NU?
ormas terbesar di dunia. Di Indonesia ya otomatis terbesar, di dunia aja terbesar. Yang sampai direwangi kere-keran sama PKB itu loh. Bahkan mau menggelar muktamar luar biasa PKB. Dapat itu mesti. Lah apa kursi menteri nggak lebih dari 1. Oh, Muhammadiyah aja 1 dan 2 wakil menteri. Oh. Ini baru bicara 2 ormas tok. Ini setidaknya sudah terpakai 2 jatah ini. Ini wong partai politik ketir-ketir ini orang-orang partai. Wah, ini aku nek ra entuk awas. Oh iya ini, kemarin Pak Dasko sempat bicara. Sempat ngomong. Bila menteri dari Gerindra itu sedikit katanya. Tenane Pak. Ingat loh, dia hanya bilang sedikit loh, bukan jumlahnya loh. Politisi itu bila bicara selalu abu-abu, mekangkang, 2 kaki, ora cetha, multi tafsir kalau bahasa hukumnya itu. Nah, bagi orang awam akan memaknai pernyataan wakil ketua DPR ya beneran sithik. Wah, apik ini. Gerindra mau sithik antara 2-3 menteri tok. Lah prediksi Begawan ini. Menteri dari Gerindra itu lebih dari 5 pasti ini. Kurang dari 10. Wah, pemenang kok sithik. Ya mah tok bos. Mana ada ceritanya begitu. Lah ngomong jangan nyebut banyaknya segitu. Bagi Pak Dasko itu sedikit. Menurut Pak Dasko itu 10 itu sedikit toh. Kudune kan 12 atau 15. Banyak itu bagi sebuah partai. Lebih dari separuh artinya. 5 menteri itu baru 12% loh dari jumlah menteri. Kalau jumlahnya 44 itu. Ya 5 kurang sedikit lah. Ya memang gitulah cara membolak-balikkan omongan politisi ya seperti itu. Mengapa disampaikan kata sedikit? Ya supaya persepsi publik akan menilai, wah ini Gerindra bagus ini. Tidak nafsu syahwat untuk menguasai kabinet. Boh. Tapi bagi yang terbiasa mengamati dengan jeli seperti Begawan ini yang dari umur 17 tahun terjun yang politik. Nah ini memperhatikan kata-kata atau kalimat yang dipakai itu hanya nyari dukungan saja. Ini menurut analisa saya loh. Ini namanya membangun persepsi supaya mendapatkan nilai plus dari masyarakat agar partai pemenang tidak disebut serakah, rakus dan sebagainya. Nah bagaimana jatah partai lain? Yang di koalisi Kim plus itu. Kayak Golkar, PAN, dan Demokrat. Ya pasti dapat paling banyak itu nanti. Oh dia yang jungkel jempaling ngewangi Pak Prabowo akhirnya menang. Kan mereka pendukung utama. Nggak mungkin lah dapat hanya 2 menteri. Ya minimal 3 menteri atau 2 wakil menteri dan sebagainya. Kemudian unsur plus-plus. Dalam kata Kim plus alias PKN, Nasdem, PKB. Mereka minimal 2 menteri lah. Oke, Begawan malah kaya tukang bagi-bagi hadiah aja. Iya no. Bila tidak ada 1 kursi ya mereka dapat bakalan out gabung kabinet Prabowo. Nah PKS, Nasdem dan PKB kursi di DPR kan lebih tinggi dibandingkan PAN sama Demokrat. Jadi nggak bisa disepelekan. Nggak ngasih kursi mereka di kabinet. Pas rapat dengar pendapat menterinya bisa dikerjain habis-habisan. Wah, bisa dideplok itu sama anggota DPR yang dari mereka itu. Nah, sudah itu saja yang dapat jatah. Enggak, masih ada juga tuh. Masih ada unsur-unsur lain yang mesti dikasih jatah. Parpol non-parlemen seperti PSI yang terus ngusel-usel, desel-desel aja. Ada Gelora, Prima dan Garuda. Ya setidak-tidaknya ya wakil menteri lah mereka dapat. Cukup itu. Belum, masih ada yang pengen dapat jatah menteri lagi. Wah, ruwet ini. Ruwet ini jatah menteri ini. Ada relawan. Nah, relawannya kan banyak itu. Oh, ada para jenderal. Dan ada individu seperti Marwarar Sirait dan Budiman Sujatmiko yang dari awal mencolot dari PDIP ingin bergabung menjadi menteri itu loh. Mesti mereka bisa masuk di kantor staf presiden, staf khusus, juru bicara, atau bahkan duta besar. Tapi ya butuh ditempatkan. Orang menteri ramomo ya duta besar lah itu. Ya pokoknya jatah. Dijatah-jatah kasih roti cilik-cilik ning songgurip gitu loh. Dan rakyat ora digagas nanti. Golek urip dhewe-dhewe, blasa-blasa dhewe. Lah nak dari yang tak sampaikan tadi semuanya, anggap saja hitungan paling minimal.
Ini bukawan kaya tukang dum-dum bancaan. Yo ini dicatu gitu lah. Nah Gerindra itu 5 menteri, rekan sesama masing-masing 3. Jadi sudah 14 tuh jumlah menterinya. Ditambah menteri dari PKB, Nasdem dan PKS. Misalnya masing-masing 2 ini. Jadi sudah 20-an menteri. Masih ada partai non-parlemen, relawan, purnawirawan, tembus 30 kursi lah. Banyak menteri itu ruwet nanti. Nah, berarti untuk kalangan profesional itu dapat jatah 14 kursi atau sepertiga kabinet. Wah, ini nek kalangan profesional remuk ini Indonesia ini. Oh iya, deh ini pegawai lupa ini. Lah unsur TKN kan ya belum dihitung itu. Yang berdarah-darah di garda depan. Lalu tadi ada komponen ormas yang belum tak masukkan. Wah, bisa 35 sampai 38 kursi sendiri tuh. Selain kalangan profesional. Nah, makin nambahnya jatah dari pendukung. Otomatis jatah dari kelompok profesional makin terbatas, makin berkurang. Wah, ini bahaya bagi pembangunan intelektual, bagi pembangunan sains di Indonesia. Mereka pemikir-pemikir yang harus ditingkatkan, harusnya jumlah menterinya bagi dia. Nah, berkurang remuk. Wah, ini sebuah komposisi yang timpang, orang layak loh. Disebut kabinet yang sehat. Mengapa 2 presiden sebelumnya bisa jalan dengan 34 menteri? Padahal yang akan datang tuh 44 menteri loh, tambah 10. Itu wakil menterinya belum dihitung loh. Bisa jadi di kabinet pendatang semua dilengkapi wakil menteri ya. Wah, jojo sak kementerian wakilnya 3 apa 2 sak bergambrek. Bisa lebih dari 10 ini. Oh, kok 10? Bisa lebih dari 100 menteri dan wakil menteri. Entek duitnya negara ini. Durung yang non kementerian kayak TNI, Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP, OJK, sak piturute, wakeh itu. Makin banyak lagi nih. Nah, kebetulan temanku yang di Jakarta ngomong. Memperingatkan ke saya, bahwa wis to bro, warep 44 menteri atau ditambah 44 wakil menteri apa 88 menteri. Ya soalnya sekarang presidennya kan sudah lansia, Pak Prabowo itu kan sudah semakin sepuh gitu. Ya jadi ya ben menteri ini sing nyambut gawe. Wah ini kok kayaknya boros bos. Rakyatnya dapat apa nih? Wah iya ini. Ini apa banyaknya menteri dan wakil menteri buat membantu presiden yang telah menua ya. Ini ngomongannya koncoku ya bener. Kayak gitu kok ya Pak Hasim bilang mau 2 periode ini Pak Prabowo ini. Ya semoga sehat lah Pak Prabowo ini. Lah mestinya tidak berkaitan lah dengan urusan usia. Lo masih sehat, masih kuat ya enggak apa-apa. Banyak atau sedikitnya kementerian itu tergantung nomenklatur lah, apa itu namanya, atau gampangnya kebutuhan menjalankan program pemenang pilpres lah. Ya kalau memang itu dibutuhkan ya enggak apa-apa. Masalahnya sing menang itu kan koalisinya gemuk, ditambah setelah pilpres itu yang tadinya berhadapan-hadapan, terutama koalisi perubahan nimbrung juga ke sana. Nah sekarang praktis hanya PDI Perjuangan yang tidak bergabung. Mau tetap oposisi. P3 sama Hanura nggak tahu mau gabung atau enggak, saya nggak tahu. Pembukaan belum dapat update terbaru. Ya muka-muka tetap dengan PDIP. Lah bagaimanapun 44 menteri itu banyak banget loh. Banyak bingit. Dan risiko kebutuhan anggarannya akan membengkak. Kaya wong hamil 18 bulan. Gede banget. Lah pasti ada ngumpul terus mikir gini nih. Kan kementerian baru bisa dari kementerian yang ada sekarang. Harusnya loh. Contohnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi. Bila dipecah bisa jadi 3 kementerian itu. Yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Pecah. Padahal gaweannya podo. Nah itu kan sebenarnya nggak perlu merekrut pegawai baru. Yang tadinya di Kemendikbud Ristek Dikti itu dipetili. Dipisah lah, bisa 3. Taruh di kementerian yang dipisah tadi. Terus gedungnya gimana? Kan butuh gedung baru juga. Pendukung mereka bisa menjawab memang.
cari gedung pemerintah yang tidak dipakai, kan banyak sekarang yang belasah tidak dipakai atau tidak digunakan. Tapi apapun kan itu tetap pemborosan, harus tambah pegawai, tambah anggaran dan sebagainya. Itu di pusat, pasti di daerah juga begitu, di provinsi, kabupaten, kota harus nurut yang di pusat. Hancur bol-bol. Lah nek Pak Prabowo mau pindah ke IKN, penak itu. Buat gedung baru di sana, kan lahannya masih luas tuh, ngombo banget ini. Masalahnya Pak Prabowo nggak mau ke sana, itu masalah. Oke, anggap saja gedungnya bukan lahan dan bangunan baru. Memangnya nggak butuh kertas stempel, gitu, papan nama, banyak itu. Harus dibersihkan, kursi, meja, dan sebagainya. Kalau ada yang menjawab, paling itu duitnya berapa sih? Wow, memangnya nambah menteri itu bukan berarti mesti nambah mobil dinas. Iya toh. Nambah pegawai, sekretaris, dan sebagainya. Ya toh, rumah dinas, pengawal, staf ahli menteri, dan sebagainya. Nah, yang tadinya Mendikbud Ristek Dikti hanya butuh 1 mobil dinas, 1 rumah menteri, dan 5 pengawal atau ajudan menteri, dan 7 staf ahli aja lah, maka akan berubah jadi butuh 3 mobil dinas, 3 rumah menteri, 15 pengawal dan ajudan, 21 staf ahli. Nambah begitu memang nggak butuh duit. Kok ya lucu ini. Nah, sembunyilah. Yang penting masyarakat bisa kuat dan bisa bertahan untuk hidup. Kita tunggu aja bagaimana program-program Prabowo Gibran untuk menata kabinetnya, bisa mensejahterakan rakyat atau malah justru merugikan rakyat. Menyedihkan. Ya, kalau kawan, kalau ngompol, dadah.